إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang berjumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-'asar. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbentuk dari bongkahan kerikil-kerikil kecil. Maka bertakwa dan terus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali meninggal, jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang mulia, amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam yang mulia, yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut adalah membantu orang lain tatkala mereka tertimpa bencana, membantu orang lain tatkala mereka tertimpa musibah. Ketahuilah, perlu untuk kita pahami bahwasanya musibah itu terkadang datang menimpa, dan terkadang musibah itu sebagai ujian bagi seorang. Perhatikanlah bersama kami dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un," kata Allah. Dan kami uji kalian dengan keburukan-keburukan, musibah-musibah, bencana-bencana, penyakit-penyakit, dan juga kenikmatan, kebaikan-kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya bagi kalian. Dan ingatlah kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan benar-benar kami uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, kurangnya buah-buahan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kabar gembiralah bagi orang-orang yang mereka itu bersabar dengan ujian tersebut. Ujian itu menimpa, musibah itu datang menimpa, terkadang sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya. Perhatikanlah bersama kami. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah, fa idza radiya falahu ridha, fa idza sakhita falahu sukhtu." Yang artinya, sesungguhnya Allah jika cinta kepada suatu kaum, maka Allah uji dia. Jika mereka itu ridho dengan ujian, maka baginya keridhaan Allah.
Namun sebaliknya jika orang tersebut murka, benci dengan ujian, maka baginya kecintaan Allah, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik musibah, di balik bencana ada ujian, ada hikmah di dalamnya. Dan negeri kita tercinta kembali telah dilanda musibah, kembali telah dilanda bencana. Di sebelah barat negeri kita tercinta, tepatnya di daerah Aceh dan sekitarnya, telah dilanda bencana, banjir bandang, banjir yang disertai dengan lumpur, disertai dengan tanah longsor telah menimpa, yang banyak menelan korban baik jiwa maupun harta. Maka sebagai seorang muslim, ayyuhal ikhwah, agama Islam yang mulia ini telah memerintahkan kepada kita agar kita peduli dengan mereka, agar kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Perhatikanlah ayyuhal ikhwah, membantu seseorang tatkala mereka tertimpa musibah memiliki keutamaan, faidah, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, barang siapa yang membantu meringankan musibah, meringankan kesulitan seorang, maka di dunia ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan bebannya kelak di akhirat. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Orang siapa yang meringankan kesulitan, yang meringankan beban seseorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan bebannya kelak di akhirat. Keutamaan yang sangat besar. Siapa yang meringankan beban atau kesusahan seseorang mukmin atau muslim di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya kelak di yaumul qiyamah. Faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, di antaranya adalah dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Orang yang mereka itu meringankan beban, membantu saudara tatkala mereka itu mendapatkan musibah, mereka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling disukai, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berfaedah bagi manusia yang lain. Maka ayo tatkala saudara kita membutuhkan bantuan, kemudian kita bantu, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, faidah yang ketiga adalah Allah akan menolong seseorang selama orang itu mau menolong saudaranya. Allah akan membantu seorang selama orang itu mau bantu saudaranya. Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, "Allahu fi aunil abdi, maka la abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Maka para jamaah sekalian, lihatlah saudara kita sekarang yang ada di sebelahan barat, di Sumatera dan lain sebagainya. Maka bantu mereka, segera bantu mereka, jangan tunda-tunda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak beriman, tidak baik, tidak sempurna imannya seorang sampai seorang itu cinta terhadap saudaranya sebagaimana cintanya terhadap dirinya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa muslimatin wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami menghimbau, kami mengajak untuk diri kami pribadi dan juga bagi segenap kaum muslimin, maka hendaknya kita peduli, bantu saudara-saudara kita. Ketahuilah, sekecil apapun yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan kepada mereka, di mana mereka benar-benar sangat membutuhkannya, maka adalah pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar, kata Rasulullah, ittaqun nar walau kana bisyaqi tamratin. Lindungi diri kalian, jaga diri kalian, takutlah kalian dengan yang namanya api neraka dengan bersedekah walau hanya sebutir tamar, walau hanya sebutir kurma. Ini menunjukkan betapa besar faedahnya menjaga orang dari api neraka tatkala dia menyumbang bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu bangkrut. Mana kasar sedekatun min malin, kata Rasulullah, tidak pernah rugi, tidak pernah berkurang harta itu yang jika disedekahkan. Maka daripada itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari sedekah untuk saudara kita 1.000, 2.000, 3.000, mungkin 4.000 atau 5.000 atau yang lain. Walaupun kecil ukurannya, tapi besar pahalanya di sisi Allah tatkala kita bersedekah di saat-saat saudara kita sangat-sangat membutuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.